you see, they treat us like, some banana republic or something like that. Oke, dua kabar yang cukup manjos. Nah, yang pertama nanti adalah rencana besar pembangunan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional oleh Kohanutnas, bos. Komando Pertahanan Udara Nasional. Nah, lantas pusat operasi seperti apakah itu? Untuk fungsi apa? Apa alasannya markas canggih ini mau dibangun? Setelah ini kita ceki. Kemudian kabar kedua baru-baru ini ada pernyataan panas yang keluar dari mulut Perdana Menteri Malaysia, bos, Bapak Anwar Ibrahim. Secara terbuka, ia mengatakan bahwa negara-negara NATO memperlakukan Malaysia seperti Badana Republik alias Republik Pisang. Halo. Lantas, apa maksudnya Republik Pisang? Pisang Ambon, pisang kipas, atau pisang semperangan nih, bos? Kemudian apakah beliau lupa kalau Turki juga adalah anggota NATO? Apa penyebab beliau marah seperti itu? Penasaran beritanya? Cus, markicup, mari kita cucup berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, yang pertama jadi admin kutip dari akun resmi Kohanutnas. Pada 23 Juni 2026 kemarin, di ruang rapat Makohanutnas, Jakarta, Kepala Staf Kohanutnas yaitu Maijen TNI Trias Wijanarko memimpin rapat penting membahas rencana pembangunan Command and Control atau C2 untuk Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional yang biasa disebut dengan Popunas. Nah, pertanyaannya, kenapa markasnya harus dibangun lagi? Bukankah Indonesia sudah punya pusat operasi udara? Nah, jawabannya ternyata selama ini Kohanutnas belum memiliki sarana C2 Popunas yang berdiri sendiri, bos. Jadi, fungsi pemantauan wilayah udara, pengendalian operasi, komunikasi, visualisasi situasi udara, hingga dukungan pengambilan keputusan masih menggunakan fasilitas C2 milik Pusdalops Kopsutnas secara bersama-sama. Jadi, ibaratnya Kohanutnas masih nebeng rumah tetangganya yaitu Kopsutnas untuk mengendalikan pertahanan udara nasional. Nah lo, lantas apa bedanya Min? Kohanutnas sama Kopsutnas? Bukankah sama? Nah, jadi beda, bos. Kopsutnas, Komando Operasi Udara Nasional, ini berfokus pada operasi udara TNI Angkatan Udara sehari-hari seperti patroli dan pengendalian pesawat tempur. Sementara Kohanutnas yang mau bangun markas canggih baru ini bertanggung jawab untuk mengintegrasikan seluruh sistem pertahanan udara nasional, mulai dari radar, rudal pertahanan udara, hingga sistem anti-drone. Dan disinilah pentingnya C2. Sistem Command and Control, bos, adalah otak digital yang menghubungkan radar, sensor, jaringan komunikasi, pusat komando, hingga sistem senjata dalam satu arsitektur terpadu. Jadi ya, ketika radar mendeteksi ancaman, informasi dapat langsung diteruskan, dianalisis, dan direspon secara cepat. Karena itu, Maijen Trias menegaskan pembangunan Popunas, Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional ini, bukan sekedar membeli server, layar besar, atau perangkat baru, namun nantinya seluruh sistem, mulai dari radar interface, EMSO, anti-UAV, jaringan komunikasi, hingga supporting system harus terhubung, interoperable, aman, dan siap dikembangkan di masa depan. Jadi, singkatnya, Indonesia kini sedang membangun fondasi menuju sistem pertahanan udara modern yang lebih mandiri, terintegrasi, dan siap menghadapi ancaman perang zaman now, bos, di era digital. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar soal Republik Pisang alias Banana Republik Malaysia. Nah, jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, pernyataan keras itu disampaikan PM Anwar dalam wawancara eksklusifnya dengan media Rusia yaitu RT saat menghadiri rangkaian kegiatan di Kazan, Rusia pada Juni 2026 ini. Tapi, tunggu dulu. Apa sebenarnya yang membuat PM Anwar sampai semarah itu? Mengatakan bahwa NATO menganggap Malaysia sebagai Republik Pisang. Nah, kalian jangan salah, bos. Jangan membayangkan buah pisang asli. Jadi, Banana Republik ini biasanya digunakan untuk menggambarkan negara yang dianggap lemah, tidak dihormati, dan bisa diperlakukan sesuka hati oleh negara yang lebih kuat.
Jadi ucapan itu menunjukkan tingkat kekecewaan Malaysia yang cukup serius. Nah, lantas apa sebenarnya yang membuat PM Anwar sampai semarah itu? Ternyata semua bermula dari pengadaan rudal anti kapal naval strike missile buatan Norwegia, bos. Malaysia dan Norwegia sebelumnya telah menaikkan kontrak resmi, bahkan menurut PM Anwar, Malaysia telah membayar sekitar 95% nilai kontrak tersebut. Artinya, transaksi hampir selesai, barang tinggal dikirim. Namun cukup mengejutkan dan membagongkan Malaysia, pada Maret 2026 lalu, hanya beberapa hari sebelum jadwal pengiriman, pemerintah Norwegia tiba-tiba mencabut izin ekspor sistem rudal itu dengan alasan pengawasan teknologi pertahanan yang lebih ketat. Akibatnya, rudal tak jadi dikirim, cukup hamsyong. Kerugian Malaysia pun katanya bahkan lebih dari 600 juta ringgit. Sementara kerugian tidak langsung diperkirakan bisa melampaui 1 miliar ringgit. Dan yang membuat Malaysia makin kesal adalah minimnya penjelasan yang diberikan Norwegia, bos. Menurut PM Anwar, Malaysia sudah memenuhi kewajibannya membayar hampir lunas, tetapi tiba-tiba kontrak terganjal tanpa alasan yang dianggap memadai. Bahkan setelah bicara langsung dengan PM Norwegia, jawaban yang diterima hanya seputar kekhawatiran keamanan. Nah, bagi Malaysia jawaban itu terasa seperti membeli mobil, sudah membayar 95%, lalu dealer berkata, maaf pak, mobilnya nggak jadi kita jual karena alasan keamanan. Lah, keamanan siapa? Bingung ya kan? Maka tak heran jika PM Anwar menyebut tindakan itu sebagai bentuk arogansi dan perlakuan yang tidak menghormati negara mitra. Bahkan yang cukup manjos, Malaysia pun membandingkan masalah itu dengan pihak Rusia. Nah loh, bagaimanakah itu? Oke, jadi ini bagian yang membuat isu ini berubah dari sekedar sengketa kontrak menjadi drama geopolitik keras berat, bos. Menurut PM Anwar, Malaysia awalnya memang mencurigai adanya kaitan dengan NATO, bahkan kemungkinan pengaruh Paman Donald. Pasalnya, pembatalan terjadi pada sistem persenjataan strategis dan dilakukan secara mendadak. Namun, setelah melakukan berbagai komunikasi diplomatik, situasinya pun jadi lebih rumit, bos. PM Anwar mengungkap bahwa Mama Rika menyatakan tidak terlibat dalam keputusan tersebut. Sementara beberapa anggota NATO seperti Jerman, Prancis, dan Italia juga menegaskan hubungan pertahanan mereka dengan Malaysia tetap berjalan normal. Artinya hingga saat ini tak ada bukti publik yang menunjukkan bahwa Washington atau NATO secara resmi memerintahkan pembatalan tersebut. Tapi bagi Malaysia, masalah utamanya bukan lagi siapa yang memerintah, tapi adalah soal kepercayaan, bos. Dan disinilah Rusia masuk dalam cerita. Jadi dalam wawancara yang sama, PM Anwar menyatakan bahwa Rusia justru menghormati seluruh komitmen yang pernah dibuat dengan Malaysia. Kemudian menurut Anwar, Malaysia pun tidak menemukan kasus pelanggaran kontrak yang dilakukan Rusia selama periode sulit Rusia. Dan pernyataan ini tentu menarik karena disampaikan langsung di Rusia dan di hadapan media Rusia. Dan pesan yang ingin disampaikan PM Anwar tampaknya cukup jelas nih, bos. Dalam dunia pertahanan, yang dicari bukan cuma teknologi yang terbaik, tapi juga mitra yang dapat dipercaya ketika situasi sedang sulit. Nah, kini Malaysia pun harus putar otak kepala pening, bos. Dan itulah pelajaran geopolitik paling mahal dari drama rudal NSM Malaysia tahun 2026. Mantap, jos.